dengan berat hati, saya sudah nanya ke semua ustadz, saya sudah belajar di mana, baca dimanapun, juga saya sudah nanya dengan guru saya waktu itu, ternyata memang nggak bisa, nggak boleh kan tadi ya, gitu ya. Jadi artinya kalau salah satu suami atau istri sudah masuk Islam, secara agama kan pernikahannya sudah batal. Jadi ya dengan terpaksa ya saya berpisah baik-baik. Gitu. Tapi alhamdulillah anak saya yang paling bungsu, yang kecil, ada berapa? Ada tiga laki-laki. Yang kecil, alhamdulillah masuk Islam. Alhamdulillah. Duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Beberapa bulan, beberapa tahun belakangan ini seliweran obrolan tentang perbandingan agama di YouTube. Ketika dibuka, ini nama selalu keluar nih. Diskusi lagi, dan nggak main-main, yang diajak diskusinya para pendeta, orang-orang yang ragu dengan agamanya. Bahkan logika-logikanya menarik, cerdas, dan juga sangat-sangat mampu mematahkan hujah-hujah mereka yang meragukan agama Islam dan justru yang diragukan agama yang lainnya. Dan teman-teman semuanya, spesial di cerita UFK hari ini, saya sangat-sangat sudah lama menginginkan bisa ngobrol dalam dengan beliau di sesi yang spesial tentang beliau dan keluarganya, latarnya. Dan menarik, hari ini kita kedatangan orang yang hebat itu, Koh Donditan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, keren banget. Saya tuh nonton tuh. Itu siapa yang benerin bahwa kemudian Muhammad terima wahyu dari Jibril? Kan gak ada saksinya. Terus tahu dari mana Muhammad buat Quran? Dia enak aja jawabnya, Koh Dondi. Itu siapa yang ngajak ya Yesus ke gunung? Iblis. Kok bisa diajak iblis mau? Logika-logika itu tapi ada sumbernya. Oh, saya ingin tanya. Ini kan pasti seorang Koh Donditan ini nggak mudah. Ketika kemudian memutuskan masuk Islam. Ya, pasti keluarga itu pro kontra, goyang, goncang. Ini yang mungkin banyak tidak diketahui teman-teman nih. Orang taunya Koh Dondi diskusi kristologi dan yang lainnya, tapi orang nggak banyak tahu tentang sisi akibat dari pilihan Koh Dondi ketika memilih masuk Islam. Bisa cerita sedikit kok? Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara tentang sulit atau mudahnya masuk Islam, dari sisi keluarga ya, Tat, ya. Ya, memang pertentangan pasti ada, tapi tidak semua keluarga, tidak semua keluarga menentang orang atau anggota keluarganya untuk pindah agama. Alhamdulillah, keluarga besar saya tidak yang begitu istilahnya menentang saya untuk keluar dari agama, karena bebas-bebas saja sih sebenarnya. Cuman keluarga inti saya, keluarga inti istri dan anak, itu yang nggak mau. Nah, ketika saya ajak masuk Islam, nggak mau, karena mungkin sudah terlalu kuat doktrinnya. Kemudian juga istri saya tuh, setahu saya waktu itu kan dia ke gereja yang pendetanya perempuan, pekerjanya juga semua banyak kan perempuan. Jadi setiap jemaat yang perempuan itu dijaga dengan ketat gitu sama mereka. Nah, walaupun saya waktu itu sudah berdialog, sudah saya dakwahi, sudah saya berikan pertanyaan, dia juga sudah tidak bisa menjawab. Tapi karena doktrin yang terlalu kuat itu yang membuat dia nggak bisa pindah. Gitu. Ya, dengan berat hati, saya sudah nanya ke semua ustadz, saya sudah belajar di mana, baca dimanapun, juga saya sudah nanya dengan guru saya waktu itu, ternyata memang nggak bisa, nggak boleh kan tadi ya, gitu ya. Jadi artinya kalau salah satu suami atau istri sudah masuk Islam, secara agama kan pernikahannya sudah batal. Jadi ya dengan terpaksa ya saya berpisah baik-baik. Gitu. Tapi alhamdulillah anak saya yang paling bungsu, yang kecil, ada berapa? Ada tiga laki-laki. Yang kecil, alhamdulillah masuk Islam. Alhamdulillah. Duanya? Yang dua belum. Jadi yang dua itu setiap kali saya ajak dialog, selalu jawabnya apa? Udahlah Pak, masing-masing aja Pak, gitu. Jadi sudah menghindar gitu. Tapi ya nggak apa-apa, saya pikir yang namanya Islam itu nggak bisa toleransi yang seperti itu gitu ya. Kalaupun masih ada teman-teman yang mungkin masuk Islam, tapi terus kemudian masih hidup bersama dengan istrinya yang berlain keyakinan, ya mungkin dia cuma kurang ngaji aja gitu. Ya. Yang mana pada akhirnya pertanggungjawabannya kan bukan kepada siapa-siapa, saling kepada dirinya sendiri gitu. Ya, akhirnya saya mengambil langkah begitu, Ustaz. Wah, berat banget ini.
artinya harus berpisah dengan orang yang dicinta istri dan harus berpisah dengan anak-anak. Iya. Karena sebuah keputusan penting dalam hidup. Iya. Ya karena masuk Islam. Saya udah tanya kemana-mana, jawabannya begitu semua sama. Ya sudah, nggak bisa ada istilahnya, oh boleh sekian tahun, enggak, ya sudah. Nah, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu, titik balik mutusin masuk Islam, apa waktu itu? Kalau titik baliknya... Kok mau? Kan Islam repot, suruh sholat, puasa. Nah, kalau orang-orang Islam yang bilang bahwa masuk Islam di Islam repot, sholat 5 kali sehari segala macam, puasa sampai sebulan makan penuh babi gitu gak ya. boleh, ini makan babi nggak boleh, yang harum-harum nggak boleh katanya. Yang harum-harum. Orang-orang yang mengatakan seperti itu, setelah saya belajar di dalam Islam, ternyata orang-orang yang mengatakan seperti itu tuh nggak tahu bahwa perintah yang diberikan kepada manusia oleh pencipta manusianya, ternyata perintah itu baik buat kita, bukan baik buat yang menciptakan kita. Kita punya anak. Kalau kita ngasih perintah kepada anak kita, perintah kita itu baik buat anak atau buruk buat anak? Baik. Pasti baik buat anak. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih perintah kita juga pasti baik buat kita. Entah yang sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Kan begitu, Ustaz? Ketika kita bisa bilang Islam berat, berarti dia belum memahami intinya daripada Islam itu apa. Kalau menurut saya, ya. Ini mohon maaf, saya bukan mengajari atau apa, ini hanya memberikan pandangan saya sendiri gitu. Berarti dia belum memahami. Ternyata kalau kita sholat, kita tahu perintah sholat buat kita 5 kali sehari. Ternyata dalam sholat itu juga baik buat kita dari sisi rohani dan juga jasmani. Yang belum tahu nih mungkin nih, saya dapat ilmu dari Dr. Aisyah Dahlan. Ternyata otak kita itu kan pasti butuh darah dan oksigen. Tapi ada bagian yang paling atas, ini tidak mudah mendapatkan darah dan oksigen kalau kita dalam posisi berdiri tegak seperti ini. Harus sujud. Harus sujud, baru kita dapat asupan darah dan oksigen yang lebih baik. Karena ketika sujud, kepala kita di bawah jantung. Jantung memompa lebih ringan darah dan oksigen ke otak kita yang paling atas. Satu, itu dari jasmani. Belum gerakan-gerakannya, peregangan-peregangan, yang mana itu juga baik buat kita. Kita mungkin nggak pernah sadar ketika kita duduk tahiyatul akhir, kaki kiri kita telapaknya ditindih dengan tulang kering kaki kanan kan. Itu sebenarnya seperti orang refleksi, ditekan-tekan, kan pusat saraf semua dari telapak kaki. Coba. Siapa yang bisa memikirkan orang dengan gerakan begitu ternyata baik buat kita. Kalau bukan yang menciptakan kita. Akan begitu. Zakat juga begitu. Nilai sosialnya tinggi sekali pasti kan. Jadi yang kita lakukan dari dasar perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebenarnya baik buat kita dan orang lain gitu. Puasa apalagi? Kita kalau sakit ke dokter bayar lagi kan. Dokter nyuruh kita puasa kita ikutin. Yang menciptakan kita tahu badan kita butuh puasa, kita disuruh puasa. Kok kita nggak mau kan? Ya gimana gitu lah. Nah, lantas titik balik masuk Islamnya? Nah, titik baliknya ketika saya belajar ulang kitab saya, qadarullah ya, saya memang waktu itu mungkin sudah zamannya YouTube gitu ya. Ada FYP ceritanya ini. Ada videonya almarhum Syekh Hamid Didat yang membahas tentang kitab saya. Ketika dia berdebat dengan pendeta gitu. Apa yang dia katakan, saya kan nggak bisa langsung terima. Saya riset sendiri, saya cari jawabannya. Ternyata bukti dan jawabannya malah saya dapat dari kalangan Kristen sendiri. Di dalam kitab saya, ternyata, ini menurut yang sudah diperdebatkan, ada yang namanya plagiarisme, ada yang namanya kontradiksi, ada yang namanya tidak asli. Nggak ori. Ayat tidak asli. Gitu. Ada ayat tidak asli. Ustadz Fatih Karim sudah terbiasa nih, jago Quran nih. Di Quran, mushaf kita mungkin ada yang huruf hijaiyah bahasa Arab, ada teks terjemahan, ada catatan kaki. Misalnya contoh, ayat ini ternyata pasti tidak asli gitu. Rasanya gimana? Kacau. Rasanya gimana? Waduh. Yang menerbitkan mushaf itu badan yang berwenang loh. Badan yang memang punya wewenang loh. Otoritas untuk menerbitkan mushaf. Ketika saya baca di kitab saya ada kata-kata catatan kaki ya, bukan ayat ya. Ayat ini pasti tidak asli. Gimana rasanya? Saya cari tahu bener nggak nih nggak asli gitu kan. Ternyata memang setelah saya coba riset sendiri, konfirm bahwa ayat itu adalah sisipan. Sisipan itu artinya begini, pada zaman dulu ketika saya mau punya kitab yang sama dengan punya orang lain, saya harus menulis ulang kan. Nah, tulisan-tulisan ulang ini yang disalin-salin ini pada suatu titik itu nanti ada catatan kakinya di pinggir halaman. Catatan kaki ini berupa apa? Mungkin bisa dikatakan sebagai berupa pemikiran agama atau tafsir gitulah. Yang mana akhirnya catatan kaki ini disisipkan menjadi ayat gitu. Jadi pemikiran agama yang dijadikan agama.
Dan itu terjadi di sebuah ayat yang dianggap sebuah bukti teks bahwa itulah ayat satu-satunya ayat yang mengajarkan tentang konsep Trinitas. Yang menyebutkan 3 pribadi tapi satu. Gitu. Itu kan yang paling esensial di dalam sebuah ajaran fundamental gitu kan. Ternyata itu pasti tidak asli, pakai pasti lagi. Terus reaksinya ketika baca nggak asli? Nah setelah itu kan berarti kan saya melihat kalau begitu, kalau ada ayat yang pasti tidak asli, berarti kan kitab saya ini tidak bisa dikatakan sebagai kitab suci. Iya. Nah terus kalau sudah tidak suci, udah gitu di dalamnya banyak kontradiksi, udah gitu di dalamnya juga ada mungkin ayat yang sisipan, pinjaman. Bahkan katanya ada ayat-ayat porno. Ah gini, dulu kalau kita membaca di dalam kitab Bible ada ayat porno, dulu kita mungkin merasa, waduh ini ayat porno. Tapi sebenarnya itu adalah gaya bahasa orang Yahudi untuk menceritakan tentang keadaan bangsa Yahudi sendiri. Ayat porno di situ yang dikatakan itu sedang menggambarkan Yerusalem dan Samaria seperti kakak beradik perempuan yang bersundal. Gitu. Bersundal itu artinya sebenarnya sedang musyrik. Sedang menyembah Tuhan yang lain gitu. Itu sebenarnya begitu. Cuman gaya bahasanya memang vulgar. Zaman dulu kan belum ada mungkin moral seperti itu ya. Jadi memang gaya bahasanya vulgar, dianggapnya itu ayat porno, tapi sebenarnya itu adalah bahasa kiasan gitu. Majasi gitu. Majasi. Iya. Nah, setelah saya menemukan bahwa kitab saya ternyata tidak asli atau bisa dikatakan tidak suci buat saya tinggalkan. Saya mempelajari kan yang lain kan. Ada yang lain misalnya agama saya yang dulu nih namanya Kristen. Kristen itu kan gelar daripada Yesus. Kristen berasal dari kata Kristos. Bahasa Inggrisnya Christ, bahasa Indonesianya Kristus, gelar daripada Yesus. Kalau di Islam kita mengenal Isa, gelarnya Al-Masih. Jadi Kristus itu ya Al-Masih. Gitu. Nanti ada agama lain nama daripada nama anak nabi misalnya. Nanti ada agama lain nama tempat daripada agama itu berasal. Ada agama lain gelar daripada pendiri agama itu. Ada agama lain nama nabi. Nah, ketika Islam saya lihat bukan nama nabi, bukan gelar nabi, bukan nama orang, bukan nama tempat. Tapi artinya berserah diri. Berserah diri kepada siapa? Kepada pencipta kita. Nah, setelah saya mempelajari sedikit demi sedikit di dalam Islam, memang kan Islam, Kristen, Yahudi kan tidak jauh nih. Ketika saya mempelajari esensi daripada Islam, oh ternyata sebenarnya semua orang yang lahir itu fitrah. Itu yang paling mengena awalnya tadi ya, paling mengena. Oh berarti sebenarnya kita semua tuh setiap orang yang lahir tuh fitrah. Fitrah tuh Muslim. Artinya orang yang hanya bisa berserah diri kepada pencipta kita. Dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi karena orang tuanya. Tapi ketika orang ini nanti besar, mendengar Islam, menerima Islam, bahkan sampai memeluk Islam, orang ini sebenarnya tidak pindah agama, tapi dia kembali ke fitrahnya. Itu yang paling saya resapi gitu ya. Setelah itu saya melihat lagi ajaran Islam yang lain. Ternyata di dalam Islam juga ada hadis ya tadi ya. Ceramah terakhir daripada Nabi Muhammad SAW. Apa namanya? Kepada orang-orang umatnya di situ bahwa orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab. Orang non-Arab tidak lebih baik daripada orang Arab. Inna akramakum indallahi. Berarti kan sama juga begini, orang mata lebar tidak lebih baik dari orang mata sipit. Orang mata sipit juga tidak lebih baik dari orang mata belok. Tapi yang lebih baik dari mereka adalah takwanya. Oh, berarti ini ajaran yang tidak ada rasis gitu. Menurut saya. Setara. Kita lihat juga di masjid. Kalau orang yang datang duluan mau sholat, dia di sop depan. Yang telat belakang. Mau gubernur yang datang kalau dia telat jadi di belakang gitu. Jadi nggak ada yang namanya apa namanya? Nggak ada jalur khusus. Nggak ada jalur khusus. Kecuali kalau protokol kali ya. Kecuali orang-orang dalam. Kecuali ada ordal. Gitu. Ordal. Nah, tapi alhamdulillah ketika saya membandingkan ajaran ini, yang ini tidak ada rasis. Yang agama saya yang dulu Tuhannya berbentuk manusia dengan ras tertentu gitu. Loh ya dong. Iya. Kan Yesus orang Yahudi. Iya. Ras Yahudi dong. Rasnya. Kenapa Tuhan harus memilih ras tertentu gitu? Maksud saya, kalau memang Tuhan bisa jadi manusia, kenapa dia harus milih ras tertentu? Nah, ras-ras yang lain apa nggak ngiri gitu? Rasis nih. Rasis nggak? Iya. Ketika Tuhan bisa jadi manusia, orang bisa melihat Tuhan jadi manusia, yang buta ngiri nggak? Nah gitu. Jadi akhirnya dengan ya segala apa yang saya pelajari dalam Islam. Wah, kebayang ya pergejolakan itu. Iya. Bagaimana ceritanya gitu? Yang namanya Tuhan bisa jadi manusia gitu.
Kalau dia bisa jadi manusia, kenapa dia nggak bisa jadi iblis gitu? Boleh dong? Iya. Pertanyaan begitu kan? Boleh. Karena kan dulu saya dengar di gereja, pendeta bilang karena dia maha kuasa, maka dia bisa jadi apa saja, termasuk jadi manusia. Termasuk iblis. Termasuk iblis harus bisa dong. Nah, artinya di situ ada seperti pertentangan atau paradoks. Tidak mungkin Tuhan yang maha baik menjadi suatu entitas atau makhluk yang pada saat yang sama juga jahat. Sama aja kayak kita ngeliat bola, kita bilang, wih bola itu kotak banget ya gitu. Seperti itu gitu, jadi paradoks gitu. Nah, jadi akhirnya saya mengambil kesimpulan, Islam inilah agama yang memang diturunkan oleh yang menciptakan langit, bumi, dan manusia. Gitu. Karena ternyata di dalam Islam diajarkan suatu ajaran dari mulai manusia itu lahir sampai mati, dari mulai manusia itu bangun tidur sampai tidur lagi. Gitu. Semua ada aturannya gitu. Jadi kan sama aja kayak kita di sekolah, kita dapat perintah, aturan yang harus kita ikuti. Kalau mau lulus nih. Kalau kita nggak mau lulus, kita langgar peraturan, nggak mungkin lulus. Gitu. Ternyata Islam juga seperti itu. Gitu. Nah, udah gitu saya lihat di dalam kitab Islam, Quran, ternyata banyak sekali ayat-ayat yang berhubungan dengan sains. Dari kurang lebih 6.000 sekian ayat, 1.000 ayatnya berhubungan dengan sains. Dari 1.000 ayat, kira-kira 80% sudah terbukti benar oleh sains zaman sekarang. Bagaimana ceritanya? Yang katanya Nabi yang ummi bisa mengatakan hal-hal seperti itu kalau tidak berasal dari yang menciptakan manusia. Logik. Saya dulu mikirnya gitu. Bagaimana kita menguji sebuah kitab? Oke, kalau yang di kitab ini sudah saya uji, ternyata ada ayat yang pasti tidak asli. Yang di sini selama saya belajar tidak ada hal-hal seperti itu. Kemudian di dalam kitab yang ini, yang Quran, ternyata ada ayat-ayat yang ternyata sudah teruji atau dikonfirmasi oleh sains zaman sekarang. Yang mana orang-orang 1.500 tahun yang lalu, belum tahu. Kalau dengar ayat itu, mungkin dengar tapi nggak paham gitu maksudnya apa. Nah, ya, pahamnya mungkin baru sekarang terbuktinya gitu. Oh, yang dimaksud ayat itu adalah ini karena ada sains yang begini gitu. Itu yang juga membuat saya, ini nggak mungkin karangan manusia. Gitu. Kalau yang ini sudah jelas ini pasti karangan manusia. Jadi saya mempelajarinya agak dalam. Kitab yang ini dulu saya pelajarin ini, dulu ditulis oleh siapa, kapan ditulis, di mana ditulis, kemudian disusun oleh siapa, tahun berapa, abad berapa. Gitu. Kok di rumah banyak koleksi itu? Nah, itu saya memang sengaja kumpulin, karena saya awalnya ingin membuktikan, ada perubahan apa di setiap versi-versi itu Bible. Nah, ternyata Bible itu banyak versinya. Kalau gini, kalau kita di Quran 114 surah, di Maroko sama, di Eropa sama, semua dunia, di Cina sama, seluruh dunia sama. Dan hafalannya sama semua. Hafalannya sama semua. 114 surah semua sama. Jumlah ayatnya sama nggak? Sama. Jumlah ayatnya sama, tapi berkurang, mungkin bertambah. Tapi mungkin sistem penomoran ayatnya sedikit berbeda. Kemudian di setiap negara mungkin ada yang punya perbedaan variasi bacaan. Mungkin dialek. Mungkin yang di sini Malik Yaumidin, yang di sana Malik Yaumidin. Gitu. Tapi kalau yang di sini variasinya bukan variasi bacaan, variasinya variasi teks. Oh, fatal itu. Satu variasi teks, kedua variasi surah atau kitabnya. Wah. Beberapa chapter tidak diakui gitu loh. Maksud saya begini. Ada Kristen yang namanya Kristen Protestan yang kita sekarang lihat banyak di Indonesia, Kristen Protestan, kitabnya 66 surah atau 66 kitab. Katolik 73 kitab. Ortodok 78 kitab. Ethiopia 81 kitab. Belum nanti ada lagi yang lain. Ini saya sebutin yang utama aja nih. Jadi artinya kalau ada konsep firman Tuhan yang jadi kitab, ini urusannya belum selesai. Karena ada yang 66, 73, 78, 81. Yang mana yang bukan firman Tuhan? Nah, yang ini tidak mengakui 3 dari sini, yang ini tidak mengakui 5 dari sini, yang ini tidak mengakui 7 dari sini. Ini baru konsep firman jadi kitab. Di dalam kekristenan sendiri ternyata ada konsep Tuhan jadi manusia kan? Manusia ini dianggap sebagai Tuhan. Ada Kristen yang menganggap Yesus sebagai Tuhan, yang mayoritas, namanya konsep Trinitarian, yang percaya Trinitas. Nanti ada lagi kelompok yang menganggap Yesus bukan Tuhan, hanya ciptaan. Nanti ada lagi konsep Kristen yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, tapi bukan 3 pribadi atau bukan Trinitas, tapi 1 pribadi. Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa gitu.
Itu yang dibantah oleh Quran surat Al-Maidah ayat 72. Yang kelompok terakhir. Yang kelompok pertama dibantah oleh Quran surat Al-Maidah ayat 73. Berarti konsep Tuhan yang jadi manusia ada 3 kelompok utama dalam Kristen. Berarti kan belum selesai. Iya. Belum final gitu. Ibarat kata kalau orang Betawi ngomong belum kelar gitu. Jadi konsep yang jadi firman jadi kitab belum selesai. Konsep firman yang jadi manusia juga belum selesai. Jadi di dalam Kristen konsepnya itu belum final sebenarnya. Finalnya hanya untuk kelompok masing-masing. Tapi kalau di dalam Islam kita melihat, oke lah, yang sering mungkin di dalam kalangan akademisi dipisahkan antara Sunni dan Syiah. Tetapi kan Tuhannya sama, kitabnya sama, nabinya sama. Kita nggak bicara organisasi nih. Kalau misalnya NU, Muhammadiyah, Persis dan sebagainya itu kan hanya organisasi. Beda dengan yang Kristen gitu. Nah itu juga yang membuat saya berarti berarti Islam itu sebenarnya akidahnya satu nih, akidahnya, teologinya. Kalau di Kristen teologinya tadi ada 3 yang berbeda, ya kan? Di dalam Islam kita mengakui dari mulai Nabi Adam alaihissalam itu nabi. Yahudi tidak mengakui Adam sebagai nabi. Kristen juga tidak mengakui Adam sebagai nabi. Jadi kita melihat bahwa nabi dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam disempurnakan dengan Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, semua akidahnya sama. Akidah ya, Tat ya? Bukan syariat ya? Syariat bisa berbeda-beda. 3 syariat diturunkan kepada Bani Israel, disempurnakan dengan syariat yang diturunkan melalui Quran dan sunnah Nabi. Itu semua akidah sama, teman syariat disempurnakan. Oke, berarti kalau begitu saya melihat begini. Ada ayat yang mengatakan inna dina indallahil Islam. Berarti agama samawi cuma 1. Yang lain bagaimana? Yang lain berarti agama buatan manusia. Sampai akhirnya saya mengambil kesimpulan seperti itu. Gitu. Jadi agama itu sebenarnya cuma 1 yang diturunkan sama yang menciptakan kita. Yang lain ya buatan manusia. Gitu. Akhirnya? Nah, akhirnya saya mengambil keputusan 25 Juli 2014. 2014? 2014. Masih baru. Udah 10 tahun, Tat. Lumayan ya. Maksudnya dibandingkan yang lain-lain kan teman-teman udah ada yang 2002, 2003, ya, 2014. Ya. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk berikrar. 25 Juli 2014. Baru ulang tahun belum lama ini, Tat. Di mana? Di dekat sini. Ada sebuah pondok pesantren, sekaligus juga panti asuhan. Saya berikrar di situ, disaksikan oleh mandor saya waktu itu. Karyawan saya waktu itu. Yang nyaksiin cuma dia dan istrinya. Cuman lucunya waktu malam saya datang ke pesantren itu, bilang mau berikrar, Pak Ustadznya bilang begini, dia nggak nanya kenapa saya mau masuk Islam, dia cuma bilang, Pak Doni pulang dulu, besok pagi sebelum subuh, mandi junub katanya. Setelah mandi junub baru jam 6 ke sini. Ya saya ikutin aja. Cuma saya belakang saya pikir kalau saya malam itu nggak jadi syahadat, terus saya meninggal gimana? Buru mati. Ya tapi walau ya mudah-mudahan niatnya udah nyampe gitu lah. Ya sudah akhirnya saya bersyahadat 25 Juli 2014. Gitu. Nggak jauh dari sini dekat. Namanya Pondok Pesantren Al-Mukhlisin. Masya Allah. Ustadz Bambang. Dan saya dapat kabar justru Bapak malah duluan masuk Islam. Iya. 7 tahun sebelum saya masuk Islam. Bapak duluan. Nah, saya waktu melihat papa saya masuk Islam, memang papa dan mama sudah pisah. Ketika saya melihat papa saya masuk Islam, saya cuma mikir, kok bisa ya? Dari muda papa saya tukang lucu. Ketika pindah ke Jakarta, dia pindah ke Kristen. Bahkan sudah bisa khotbah. Tiba-tiba masuk Islam gitu. Tapi saya mikirnya cuma, oh mungkin karena pergaulan. Gitu ya. Nah, semenjak papa saya masuk Islam, saya baru mulai tertarik mengamati Islam. Tapi yang saya amati waktu itu bukan ajarannya, tapi muslimnya. Orangnya. Wah, kalau orangnya repot itu. Nah, jadi saya waktu itu pernah mendapatkan kesan bahwa, oh muslim kok begitu ya? Nah, kan? Ribut di sini, ribut di sana, sweeping di sini, berantem di sana. Jorok di sana, jorok di sini. Nah. Karena orangnya. Iya. Lagi pula pas pada saat itu, memang kan Islam memang sedang disorot. Media ya. Banyak difitnah juga. Makanya ada Islamofobia. Belum pernah dengar saya Christianity phobia gitu belum pernah dengar. Justru Islamofobia. Yang ada Islamofobia. Gitu. Jadi memang Islam ternyata memang sedang disorot dan difitnah. Belakangan saya juga baru tahu, oh ternyata memang Islam itu boleh dikatakan sebagai agama yang sangat memegang akidah, ya, tidak bisa bertoleransi dalam hal akidah, toleransi dalam ibadah boleh, tapi masalah akidah tidak ada toleransi. Makanya orang-orang yang punya kepentingan dengan pangsa pasar orang Islam mencoba memfitnah Islam. Banyak, bisa melalui film, bisa melalui food,
bisa melalui fashion, bisa melalui freedom, bisa melalui feminism, semuanya F depannya. Ya, semua.